Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Pinggiran. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang tragis pada akhir-akhir ini. Ada dua kasus. Pertama, seorang istri membunuh suaminya dikarenakan masalah judi. Kemudian ada bos rental dibakar hidup-hidup dikarenakan diteriaki maling. Maka kita akan bahas yang tema kedua terlebih dahulu, yaitu bagaimana hukumnya membunuh seseorang tanpa ada legalitas dari hukum fikih. Maka mari kita dengarkan secara seksama bagaimana hukumnya membunuh orang lain tanpa hak dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Maidah ayat 32, yang intinya adalah membunuh satu manusia sama seperti membunuh semua manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, satu orang saja, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan dikarenakan kisos, bukan karena hukum yang dilegalkan oleh agama, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, menjaga kehidupan manusia, menjaga keamanan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dari ayat ini kita sudah mendapat kesimpulan bahwa menghakimi atau main hakim sendiri itu tidak boleh, tidak dilegalkan di dalam agama. Dan itu selaras dengan hukum yang telah diputuskan menurut undang-undang yang ada di negara kita, yaitu Indonesia ini. Maka dari itu main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan. Lebih-lebih tragisnya, mirisnya, yang dibunuh ternyata bukanlah pencuri, yang dibunuh bukanlah curanmor, yang dibunuh bukanlah orang yang fasik, yang dibunuh bukanlah orang yang membuat kerusakan. Sedangkan sebenarnya yang dibunuh adalah orang yang berhak untuk dilindungi. Sebenarnya orang yang dibunuh itu adalah orang yang mempunyai mobil itu sendiri, yang hendak mengambil mobil tersebut dikarenakan masa sewa sudah selesai. Yang saya hormati semua pendengar Ustadz Pinggiran, mari kita lebih bijaksana. Mari kita benar-benar menjaga kehidupan manusia ini. Mari kita jaga benar-benar keamanan manusia ini. Jangan sampai ini terjadi terulang kembali. Ini ada maling teriak maling. Ini ada kejadian yang sangat miris. Kita harus paham bahwa bos rental itu punya keluarga, punya istri yang harus dirawat, punya anak yang harus dibesarkan, punya orang tua yang harus dia nafkahi. Maka dari itu apa manfaatnya main hakim sendiri? Ayo kita pasrahkan ke hukum. Mari kita bawa ke ranah hukum. Jika memang salah, biarlah hukum yang menghukumnya.
pada intinya manusia itu tidak ada yang ingin terpuruk. Semua manusia ingin menjadi orang baik, namun kadang mereka tidak tahu jalan untuk menuju kebaikan tersebut, sehingga mereka masih membutuhkan hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang dapat menjerahkan mereka. Sekali lagi, yang saya harapkan kepada masyarakat umumnya, jangan sampai main hakim sendiri, apalagi ini terjadi salah objek atau salah sasaran. Ternyata yang dibunuh adalah orang yang tidak bersalah. Sudah beberapa kali terjadi seperti ini, karena ketika orang sudah mendengar kata maling, maka kesadaran mereka banyak yang tertutupi. Karena sudah emosi yang meluap dikarenakan maling-maling yang sangat meresahkan tersebut. Tapi perlu digarisbawahi, tetap main hakim sendiri secara hukum Islam, legalitasnya tidak ada. Kemudian apalagi secara bernegara, main hakim sendiri tidak pernah diperbolehkan. Maka dari itu kita harus benar-benar paham hukumannya sangat berat. Hukumannya sangat berat sekali. Maka dengarkan hukuman bagi orang yang membunuh secara beramai-ramai. Ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 93 surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ingat, diperhatikan, apapun alasannya, membunuh seseorang tanpa hak itu hukumnya sangat berat sekali. Bahkan khalidan fiha, dia selama-lamanya di dalam neraka. Allah murka padanya dan mengutuk keras kepadanya. Allah benar-benar akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu ini bukan main-main. Kemudian hukum di dalam membunuh secara beramai-ramai itu siapa yang harus dihukum dan apa hukumannya? Mari simak jawaban dari kitab Kifayatul Akhyar, bahwa di sini dijelaskan wa taqtuluh jama'atu bil wahid, kasus pembunuhan secara beramai-ramai yang dibunuh satu orang. Idza starokah jama'atun fi qatli wahidin qutilu bihi. Barang siapa ada orang berkumpul berjamaah bareng-bareng membunuh satu orang, qutilu bihi, maka semua harus dipenggal, dikisos, dibunuh sebab membunuh satu orang tersebut. Wa man qutilah mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Dauhnya, firmannya Allah Ta'ala, barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka saya jadikan keluarganya sebagai sultan, sebagai penghakim daripada yang membunuh. Artinya wajib dikisos, yakni al-kisos, yaitu dikisos. Kalau membunuh orang ya harus dibunuh, memotong kaki orang ya dipotong jika ini terjadi secara zalim. Maka wa qatala Umar radhiyallahu anhu sab'atan aw khamsatan min ahli Sana'a al-Yaman biwahidin. Maka Sayyidina Umar itu pernah membunuh 7 atau 5 orang dari ahli Sana'a, dari negara Yaman. Kenapa kok dibunuh? Karena mereka membunuh satu orang. Bahkan beliau mengatakan, kalau tetap terjadi seperti itu, maka laqataltuhum bih. Kalau semua ternyata ahli Sana'a membunuh satu orang tersebut, maka akan saya bunuh semua, akan dikisos semua.
Wa qata Ali radhiyallahu an salasatan biwahidin. Sahabat Ali radhiyallahu an itu pernah membunuh 3 orang. Kenapa kok dibunuh? Karena dia membunuh 1 orang. Bertiga membunuh 1 orang. Semua dikisos oleh Sayyidina Ali. Wa qatala al-Mughirah sab'atan biwahidin. Kemudian sahabat Mughirah juga pernah membunuh 7 orang disebabkan mereka beramai-ramai membunuh 1 orang. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza qatala jama'atun wahidan qutilu bihi. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu beliau memberikan hukum jika ada suatu jamaah, suatu kelompok, geng atau siapapun itu yang membunuh 1 orang saja, maka semua harus dibunuh. Walau kanu mi'atan, sekalipun geng itu 100 orang. Walam yunkar alaihim ahadun fakana dzalika ijma'an. Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari itu. Maka ketika ada kasus Vina misalkan dibunuh oleh orang 7 orang, 8 orang atau berapapun itu, harusnya dikisos secara hukum. Harusnya ia juga dibunuh sebagaimana mereka membunuh. Karena membunuh 1 orang itu sama halnya dengan membunuh semua orang. Karena melegalkan, membiarkan orang membunuh satu sama lain itu sama dengan membiarkan orang membunuh semua orang yang ada di dunia ini, yang tentunya mafsadahnya, kerusakannya akan luar biasa dampaknya. Maka dari itu marilah kita sadar diri, tidak boleh kita ini menghakim sendiri, sekalipun itu benar-benar pencuri, sekalipun itu benar-benar orang yang salah, karena kita itu berada di negara yang hukum, bukan negara rimba, siapa yang kuat dialah yang menghukum, bukan. Maka dari itu antisipasi, khawatir terjadi dan terjadi lagi kasus seperti ini, ternyata mirisnya malah orang yang tidak bersalah dihukum, dibakar, dan semua meninggal. Akhiran, mudah-mudahan bermanfaat, kita semua dijaga oleh Allah Ta'ala dan kita semua terselamatkan dari fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.